Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kicauannya, ketemu lagi dengan saya dan kebetulan kali ini dengan Pak Haji Lukman. Kita mau ngebahas nih. Kebetulan kan Pak Haji Lukman bikin pakan KBF Magnum Fur. Nah, kebetulan beliau sebagai apa ya? Pakar pakan dan nutrisi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, mau nanya-nanya nih. Apa aja sih yang ada di kandungannya pakan ciptaannya Pak Haji Lukman ini? Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Haji. Kembali lagi nih, saya mau ganggu waktunya sebentar. Selamat ya. Gimana Pak Haji, sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu Pak Haji. Ya, Oke Pak Haji, ini kan kicauannya juga banyak tanya ke saya nih. Wah, KBF Magnum Fur itu kan kebetulan Pak Haji nih yang riset sendiri gitu. Mereka pengen tahu nih, itu kan pengalaman Pak Haji sendiri, banyak burung-burung yang cocok, terutama burung-burung Pak Haji yang dicoba sendiri ternyata berhasil. Akhirnya kicauannya banyak yang nyoba juga dan berhasil juga. Dan mereka pengen tahu Pak Haji tuh sebenarnya risetnya berapa lama sih Pak Haji? Pertama gini, ini kalau saya kasih jelas dulu kenapa namanya Magnum. Magnum itu sebenarnya suatu bahasa ini apa dari bahasa, bukan bahasa Indonesia pastinya, bukan bahasa Inggris. Itu dari bahasa ini Yunani ya. Magnum tuh artinya adalah sesuatu temuan yang luar biasa. Gitu kan. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena begini, saya mencoba berpikir karena ketika mulai tertarik dengan burung, dalam hal ini saya murai ya, itu banyak kasus-kasus di murai, ya kan? Ya tadi salah satu contohnya misalnya berlemak, kemudian ada juga isu kalau murai dari penangkaran itu lombanya tidak bisa kuat 3 sesi, gitu kan, lemah, paling cuma 1 maksimal 2 sesi, gitu kan. Itu diskusi-diskusi saya di antara kicauannya. Jadi dari saya pikir, karena saya basicnya kan pangan ya, jadi makanan manusia, saya cobalah terjemahkan itu ke dalam dunia burung, pakan. Nah, pakan dengan pangan itu berbeda. Nah, saya coba pelajari burung murai itu disebut dengan kelompok bird. Ya, pertama saya tahu bird. Bird itu berarti kan dia usus pendek. Ya, berarti dia membutuhkan nutrisi yang mudah dicerna. Ya. Tidak bisa ada yang panjang-panjang dicerna. Katakanlah protein, itu nggak bisa dia protein panjang. Maka kenapa burung murai, burung itu bukan pemakan daging kambing misalnya gitu, atau dia bukan pemakan rumput-rumputan juga. Di dalam rumput juga ada proteinnya kan. Dia kenapa dia nggak makan rumput-rumputan? Karena memang dia usus pendek. Usus pendek itu membutuhkan protein juga yang pendek, gitu kan. Nah, itu yang pertama, saya pikir karena dia usus pendek, yaudah kita cari protein yang mudah dicerna, yang pendek kemudian mudah dicerna. Nah, itu tentu kita lihat kenapa murai selalu makannya jangkrik atau kroto ya, ataupun katakanlah ulat hongkong ya. Itu yang memang protein hewani yang juga cocok untuk usus pendek. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, si burung ini, terutama burung yang sering lomba, itu membutuhkan tenaga yang up, dia lebih tinggi. Nah, maka dari mana sumber energinya? Kan sumber energi itu dari makanan itu ada 3 kan, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kalau dari lemak, ya pasti berlemak. Itu kan, maka lemaknya harus rendah, tapi energinya harus tetap tinggi. Makanya kemungkinan dari karbohidrat atau protein. Makanya kalau dari karbohidrat, dia juga bisa si burung itu juga kurang fighter. Karena kalau kita banyak makan nasi, rasanya gimana coba? Ngantuk kan banyak. Nah, itu juga. Maka kemudian proteinnya. Maka kemudian kita cobalah bikin protein yang kira-kira di atas sekitar 20%. Nah, makanya buatlah pakan yang kira-kira proteinnya 20%, lemaknya rendah. Nah, tapi kemudian juga karbohidratnya tetap ada ya, tapi juga seratnya ada. Jadi kita pakai yang rantai-rantai pendek sehingga dia mudah dicerna. Nah, berbeda dengan ada bird ya, di dalam dunia itu burung, ada juga poultry. Poultry itu artinya kayak seperti ayam. Nah, harus agak hati-hati. Ini pemain burung suka gampang aja pakai pakan, nyamain aja gitu. pakai pur ayam. Ingat, ayam itu
poultry. Poultry itu ya poultry ya, ayam gitu maksudnya. Dia punya tembolok. Iya. Jadi kalau dia pun seratnya kasar, itu bisa diolah dulu di tembolok, masuk ke dalam ususnya dia udah halus, ya kan? Tapi kalau burung ini pendek, dia langsung ke usus, karena ususnya pendek dan dia nggak punya tembolok. Nah ini harus agak hati-hati, maka orang sering menyederhanakan dengan pur-pur yang ya intinya ada yang sederhananya pokoknya pur ayam lah gitu bahasanya kan, atau yang mirip-mirip pur yang ayam yang kandungannya sama sekali sebenarnya tidak ada basic ya, basic informasi bahwa burung ini adalah hewan yang ususnya pendek, dia juga tidak punya tembolok, bukan poultry ya, dia bird namanya. Nah maka purnya juga harus terjamin. Cuma memang saya juga mempelajari pada dasarnya tetap aja kicauannya kalau pakai pur ekstra pur juga, jangkrik juga, kroto juga kan gitu. Bahkan ulat Hongkong juga atau ulat Jerman bahkan. Nah maka kemudian saya mempelajari itu, saya rubah lagi komposisinya. Dulu saya pernah membuat pur yang sebetulnya tidak perlu jangkrik, tidak perlu kroto. Iya, pernah saya bikin seperti itu kan. Ya dulu ada namanya premium, magnum mungkin, tapi saya analisa terus karakter pemain. Waduh ini bisa bahaya, bisa jadi dampaknya negatif ke pur saya. Karena ketika dia tetap dikasih ekstra puding, jangkrik kroto, mungkin burungnya jadi galak atau malah ya birahi dan lain-lain. Wah ini udah saya begitu, karena nggak bisa merubah karakter pemain ya perawat, itu ya saya mengikuti maunya mereka. Ya, kita coba revisi lagi, reformulasi saya judulnya. Nah, makanya saya kasih sekarang ya judulnya pakai Magnum harian aja. Udah silakan aja deh. Karena biasanya hampir semua pemain tetap menggunakan jangkrik dan kroto. Dulu saya pernah membuat itu. Sebenarnya kalau hanya dengan pur itu tidak perlu lagi jangkrik, tidak perlu kroto, cukup pur. Makanya kita punya contoh ya, sidik jari itu. Di Penangkaran ada burung namanya Magnum. Si Magnum itu sejak bayinya saya nggak kasih makan apa-apa kecuali Magnum, kecuali pur aja. Itu ada. Nah itu kualitasnya Bang Jun lihat itu memang ada satu yang kita burung itu. Nah itulah pentingnya kita ilmu pakan ya. Jadi bukan hanya sekedar jor-joran promosi, tapi memang hasil dari sebuah riset. Berapa lama sih Pak pengkajiannya? Nah ya mungkin lebih dari, Bang Jun aja udah kerja berapa tahun nih saya? 2, jadi sekitar 2 tahun lebih saya penelitian ini kan. Riset ya, karena memang saya tertarik aja, karena memang basic saya adalah di pangan dan juga dulu saya juga peneliti di bidang pangan. Pas main di burung ya seneng juga ya, ternyata asik juga gitu penelitian. Basic aja gitu. Akhirnya menghasilkan inilah Magnum. Makanya Magnum itu apa artinya? Magnum itu adalah sebuah temuan yang luar biasa gitu kira-kira. Makanya ini persembahan saya buat Kicomania. Iya, melalui proses juga gitu. Ya, melalui proses trial error ya ada. Iya. Nah Kicomania, itu tadi udah kita tanya langsung sama yang lain. Ternyata emang pur Magnum ini diciptain nggak gampang dan melalui proses yang panjang dan diterapkan ke burung-burungnya Pak Haji sendiri. Jadi Kicomania nggak perlu khawatir karena emang ini udah terbukti dan melalui riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke Pak Haji, terima kasih banyak atas infonya. Semoga bermanfaat bagi Kicomania, dapat ilmu tambahan yang baru. Oke, salam Kicomania Pak Haji. Salam Kicomania.